Setiap gelar yang diberikan atau disematkan kepada Tuhan Yesus selalu berkarakter unik dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Gelar yang kita bahas hari ini tidak kalah unik, bahkan bisa dikatakan cukup membingungkan. Bagaimana tidak, Tuhan Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Apa maksudnya? Bagaimana dengan saya yang laki-laki dan bagaimana dengan saudara yang perempuan yang telah menikah? Tentu membingungkan, bukan? Maka langkah awal yang harus kita pahami bahwa gelar ini adalah gelar simbolik. Oleh sebab itu, mari kita cermati dulu ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan gelar Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Dan supaya mudah, maka kita akan mulai dari Perjanjian Baru terlebih dulu. Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki dituliskan dalam 1. Perumpamaan kerajaan sorga seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh di dalam Matius 25 ayat 1-3. Dan yang kedua adalah pengajaran tentang puasa yang dilakukan oleh para murid di dalam Markus 2 ayat 19-20, Matius 9 ayat 15, Lukas 5 ayat 34-35. Di sana kira-kira dikatakan demikian. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Itu dari Perjanjian Baru. Sedangkan dari Perjanjian Lama, istilah mempelai laki-laki ini disematkan kepada gelar mesianik. Gambaran tersebut tidak melulu dengan istilah mempelai yang artinya calon pengantin, tetapi lebih kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Allah adalah sang laki-laki, dan Israel adalah sang perempuan yang dikasihi oleh laki-laki. Sekali lagi, ini adalah simbol mesianik dan jelas untuk kita sekarang gelar ini diperuntukkan kepada Tuhan Yesus, Mesias yang telah datang itu. Adapun ayat-ayat yang diambil dari Perjanjian Lama diambil dari 2 Samuel 17 ayat 3, Yesaya 62 ayat 5, dan Hosea 2 ayat 18. Ketiga ayat ini menggambarkan hal yang serupa, Tuhan sebagai laki-laki dan Israel sebagai perempuan. Dan di dalam kitab Wahyu 21 ayat 9b-14 sangat jelas dikatakan bahwa mempelai perempuan itu adalah Yerusalem yang baru, yaitu kita, gerejanya. Bentuknya jamak dan bukan tunggal. Nah, setelah kita tahu dari mana saja ayat yang menunjukkan gelar Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, maka mari kita temukan apa artinya dan relevansinya dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita adalah milik Tuhan. Sama seperti suami istri, berarti Tuhan sebagai suami atau mempelai laki-laki dan gerejanya adalah istrinya atau mempelai perempuan, mereka saling memiliki. Memiliki keterikatan yang menyeluruh, bukan hanya sebatas dekat, tetapi menyatu. Tidak lagi 2, melainkan 1. Bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selamanya. Begitu pula hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. Bukan dalam hubungan atasan dan bawahan atau pencipta dan ciptaan, tetapi hubungan yang terjalin erat. Terjadi saling mengasihi, saling mengerti, dan tentunya saling mengampuni. Kita, manusialah yang selalu dikasihi, dimengerti, dan diampuni oleh Tuhan. Sungguh membahagiakan, bukan? Yang kedua, kita dibayar dengan harga yang mahal. Berkaitan dengan tradisi Yahudi, maka di setiap pernikahan, mempelai laki-laki selalu akan membayar upeti untuk membeli mempelai perempuan. Ketika telah mencapai kesepakatan, maka mempelai laki-laki baru dapat memiliki sang mempelai perempuan. Pertanyaannya, berapa harga yang Tuhan bayarkan untuk memiliki kita? Sangat mahal. Dengan tubuh dan darahnya. Sekali lagi, Tuhan memiliki kita bukan dengan harga yang murah, tetapi sangat mahal. Bahkan di kitab Hosea digambarkan bahwa Ia adalah Allah yang terus-menerus mencari, walaupun berkali-kali diselingkuhi. Lalu bagaimana kita bersikap kepada Tuhan yang telah membeli kita dengan cara yang istimewa seperti itu? Yang ketiga, kita menantikan kedatangannya. Masih berkaitan dengan tradisi pernikahan Yahudi, bahwa pernikahan itu terjadi dalam 2 tahap, yaitu pertunangan dan kemudian pernikahan. Ada jeda waktu antara pertunangan dan pernikahan. Cepat atau lambatnya pernikahan tergantung kepada beberapa hal, termasuk kepada kesiapan kedua mempelai tersebut. Pada masa antara tersebut,
mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh berjumpa, walaupun pada hukumnya mereka sudah menikah. Ini yang terjadi dalam kisah Yusuf dan Maria. Dalam hal Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, maka gereja sebagai mempelai perempuan yang menanti kedatangannya, menanti dengan penuh kewaspadaan dan pengharapan. Kita sedang dalam tahap menanti penggenapan akan kedatangan sang mempelai laki-laki untuk menggenapi segala sesuatu yang telah dimulainya. Dan saudara-saudara, kiranya ketiga pengertian ini dapat menolong kita semakin memahami gelar Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Tuhan memberkati kita semua.